kan buat kasus. Iya Pak. Dengan dua kasus ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang ingin Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Jadi kan Anda lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele. Emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan bisa ini kan Anda lihat sendiri kan kebutuhannya bolak balik nanya, saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung bosnya Bea Cukai, lu berubah selesai lo, besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lo, bisa gitu. Tapi nggak begitu, ini proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu, cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar-besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Kita sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub, Pak. Ke Kemenhub tadi. Serius Itu Pak? bercanda itu. Kalau nggak mau gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat dan ngebales, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Kemendak. Oh yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama Pak. Yang pertama yang ke Yang kapal. Itu bercanda juga, artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu, kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Itu bercanda ya. Soal yang katanya Pak Prabowo akan Pak Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak dijadikan tersangka. Dijebak begitu Pak? Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia, kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Terima, karena gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Kedepan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal, yang besar yang tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar tuh, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah kontrak bertahun-tahun, karena kendala yang kecil menurut saya sih itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Ini Harapan harapan orangnya siapa? Ya saya sih ngarapin nanti saya yang terpilih, cuma juga temen. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut
memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Danantara terkait ada komplain soal kotak. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya Pak, yang ternyata Pak Pandunya ke luar negeri. Oh iya, Pak Andu ke luar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sorenya ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu saya ke sana. Tanya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya. Padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak ke sana, apakah udah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Ya, itu yang saya bingung. Udah kontakan sama Pak Pandu. Udah, dia kan teman baik, gak ada masalah itu, bercanda aja. Tapi aktivasi konteks itu menyebabkan penurunan laporan SPK atau enggak? Apa? Realisasi laporan SPK terpengaruh sama aktivasi konteks nggak sih Pak? Sejauh ini? Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar, mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti sekarang, nanti Februari sampai Maret, April kali saya perlebar bandwidth yang di Kotek. Jadi masalah tadi mampetnya kredit terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari Kotek ya. Kalau saya lihat sih kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh aplikasinya. Mungkin kalau banyak sekali jadi keganggu. Saya akan perluas bandwidthnya dari Kotek supaya pasti sampai April nggak ada gangguan.